Standar desain dalam rekayasa perangkat lunak ada beberapa hal yang bisa kita jadikan panduan untuk membangun perangkat lunak. Yang paling penting adalah use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Itu tiga desain yang mutlak ada di dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah use case diagram ya. Use case diagram itu standarnya begini. Jadi um, ada aktor ya, ada aktor, kemudian ada case. Ya, ada case yang kemudian diatur. Nah, case itu adalah satu proses ya. Jadi satu case ini dia mewakili satu proses di dalam sistem. Contoh misalnya begini. Ini ada case mengelola account ya, mengelola akun. Jadi dia satu proses semua, nanti dia akan menangani ya proses-proses yang berkaitan dengan pengelolaan akun. Jadi dikelompokkan. Prosesnya itu dikelompokkan menjadi satu proses yang unik. Contohnya misalnya ini ada mengelola kegiatan, ada mengelola cabang lomba, mengelola pendaftaran, mengelola pembayaran lomba, memeriksa sesi login. Kemudian ada lagi ini memeriksa pesan notifikasi, melakukan pendaftaran lomba, melakukan pembayaran lomba, mengunduh sertifikat lomba, dan seterusnya ya. Melihat hasil lomba, melihat daftar cabang lomba, melakukan reset password. Nah, itu mewakili proses di dalam sistem. Boleh misalnya di dalam proses ini lebih didetailkan lagi juga boleh. Misalnya ini ya, melihat hasil lomba ya ini, melihat hasil lomba, ada itu ini ya, misalnya gini, melihat hasil lomba itu kan bisa dilihat, bisa memasukkan nilai gitu misalnya ya. Mengelola hasil lomba ini ya, mengelola itu isinya adalah melihat dan memasukkan nilai gitu ya misalnya, dan seterusnya. Itu bisa dicabangkan. Tapi pada prinsipnya use case diagram ini digunakan untuk melihat pola aktor itu bisa apa saja di dalam sistem itu, agar nanti pengelolaan role aplikasinya menjadi mudah ya, menjadi mudah untuk dilihat. Misalnya ini ada aktor admin, ada penanggung jawab, dia bisa apa saja di dalam sistem itu. Tujuannya itu sebenarnya tujuan utama dari use case diagram. Nah, ini harus clear. Kemarin saya lihat di tugas yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa belum belum banyak yang belum beres ya, banyak yang belum beres. Misalnya ini ada aktor yang sekolah. Ini kok ada apa namanya case yang tidak memiliki aktor. Nah, boleh misalnya ini sebenarnya aktornya adalah sistem ya. Aktornya adalah sistem. Misalnya memeriksa sesi login itu aktivitas yang bukan dilakukan oleh manusia atau user, tapi dia aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Boleh misalnya ini ditambahkan satu aktornya adalah sistem gitu, boleh aja. Tapi saya lebih suka untuk membuat, karena diagram ini sudah include di dalam sistem ya. Di dalam sistem. Jadi ini bagi saya tidak perlu lagi dimasukkan sistem. Tapi kalau misalnya untuk mempermudah ini dinamakan bahwa ini adalah aktornya sistem, is okay. Itu boleh-boleh saja. Oke ya. Jadi prinsipnya adalah ini adalah apa saja yang bisa dilakukan oleh aktor tertentu di dalam sistem. Tujuannya untuk mengelola fitur-fitur apa saja ya, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pengguna nanti ya di dalam sistem. Oke, itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah ini akan berubah, satu case ini akan menghasilkan satu activity. Jadi misalnya mengelola kegiatan lomba. Berarti nanti akan muncul satu activity berjudul pengelolaan
kegiatan lomba gitu ya. Kalau ini pakai kalimat aktif, kalau di judul di dalam activity nanti dia pakai kalimat pasif. Kalau mengelola kegiatan lomba berarti kalimat pasifnya adalah pengelolaan kegiatan lomba. Oke ya, ini satu case ini dia akan menghasilkan satu activity diagram. Maka misalnya ini pengelolaan kegiatan lomba, kenapa dia menghasilkan satu activity diagram? Karena satu case ini saya katakan tadi adalah mewakili satu proses ya di dalam sistem. Maka satu proses itu secara utuh harus digambarkan atau harus dimodelkan dalam activity diagram. Oke, saya contohkan satu. Mengelola kegiatan lomba. Nah, ini ya, mengelola kegiatan lomba. Cara menuliskan activity diagram boleh menggunakan BNNP ya, BPN ini ya, BPMN, pakai pool ini begini ya, pakai pool, atau kalau terlalu rumit maka boleh menggunakan activity begini. Misalnya kalau saya pakai ini mewakili, kuning ini mewakili user ya, pengguna, yang hijau ini dia mewakili sistem, apa yang dilakukan sistem, ini apa yang dilakukan oleh pengguna. Untuk membedakan ya, intinya adalah untuk membedakan activity itu dilakukan oleh siapa. Contoh misalnya ini pengelolaan ya, pengelolaan kegiatan. Ini start ya, dimulai dari membuka halaman daftar kegiatan. Konsekuensinya nanti adalah satu halaman, ada satu desain halaman tentang daftar kegiatan ya, halaman daftar kegiatan. Kemudian sistem melakukan apa? Memeriksa hak akses. Kenapa memeriksa hak akses? Ini berkaitan dengan activity yang tadi itu ya, mengelola daftar kegiatan ini. Dia hanya bisa dilakukan oleh admin, maka penanggung jawab lomba sama sekolah itu tidak bisa melakukan pengelolaan kegiatan lomba. Oleh sebab itu harus ada satu proses yang dinamakan dengan sistem melakukan pemeriksaan hak akses ini. Ya, ini dilakukan oleh sistem. Diizinkan atau tidak. Kalau tidak diizinkan maka dia akan membuka halaman login. Harus detail seperti itu karena ini nanti akan dijadikan panduan bagi programmer atau UI UX developer untuk melakukan desain navigasinya ataupun logical programmingnya. Kalau diizinkan berarti dia menampilkan halaman daftar kegiatan ya. Oke, menampilkan daftar kegiatan. Kemudian di sini ada fork atau percabangan ya. Ada percabangan dari halaman daftar kegiatan ini, apa saja yang bisa dilakukan oleh user ditulis semuanya di sini. Contoh misalnya ini ada melihat daftar kegiatan. Oh, berarti nanti konsekuensinya ada list ya, daftar berisi daftar kegiatan yang bisa dilihat oleh pengguna. Kemudian memilih detail kegiatan, memilih tombol pembuatan kegiatan. Oke, ini didetailkan begini, misalnya tombol pembuatan kegiatan. Nanti di user interface akan dibuat seperti apapun, itu urusan dari UI designer. Misalnya hanya direpresentasikan dengan button Fab plus gitu ya, ataupun ada tombol tambah kegiatan dan seterusnya, itu urusan dari UI designer. Tapi dari sisi sistem yang penting itu adalah terdapat tombol terdapat tombol pembuatan kegiatan. Oke. Nah, ini fokus di sini ya. Fokus di sini. Sebenarnya ini masih kurang detail ya, karena ini melihat daftar kegiatan, data apa saja yang bisa dilihat belum didefinisikan di sini. Di sini harus didefinisikan dengan jelas ya. Misalnya menampilkan di sini ya,
sistem itu, di bagian sistem itu dia menampilkan apa saja, misalnya menampilkan judul kegiatan, menampilkan gambar thumbnail kegiatan, menampilkan jumlah lombanya atau data apa saja ya yang bisa dilihat di sini, itu harus ditulis di sini. Ya, harus ditulis di sini agar nanti UI designer bisa dengan gampang menerjemahkan itu ke dalam grafis. Oke. Nah, sekarang kita fokus di sini ya, memilih tombol pembuatan kegiatan. Dia bisa menampilkan halaman formulir pengaturan kegiatan. Oke ya, dari halaman formulir ini ada fork lagi, ada percabangan lagi. Nanti ditulis secara detail juga apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna di dalam halaman formulir pengaturan kegiatan. Di sini ditulis semuanya. Ada banyak. Misalnya dia bisa memasukkan data nama kegiatan. Berarti nanti di user interface design-nya si UI designer dia akan memasukkan satu form untuk data nama kegiatan. Kemudian memasukkan data deskripsi kegiatan. Oh, berarti nanti ada form lagi deskripsi kegiatan. Memasukkan data lokasi kegiatan, ada form lagi namanya lokasi kegiatan, mengunggah gambar kegiatan. Oh, berarti nanti di sana ada satu fasilitas untuk melakukan pengunggahan gambar. Bagaimana cara dia mengunggah gambar itu urusan UI UX designer. Kemudian memasukkan data tanggal mulai kegiatan. Oh, ini tanggal mulainya nanti pakai apa? Misalnya pakai mengisi langsung atau pakai date picker dan lain sebagainya, itu urusan UI UX designer ya, itu karena faktor interaksi manusia dan komputer. Kemudian di sini ada memasukkan data tanggal akhir kegiatan, memasukkan data tanggal mulai dan seterusnya. Termasuk misalnya ini menekan tombol penyimpanan data formulir, menekan tombol kembali ke halaman daftar kegiatan. Semua activity yang mungkin bisa dilakukan oleh pengguna di dalam halaman tersebut itu ditulis semuanya secara detail ya di dalam activity design ya, desain aktivitas. Oke, dan ini alurnya digambar semuanya. Misalnya menekan tombol kembali berarti dia kembali kemana? Oh, dia kembali ke menampilkan halaman daftar kegiatan. Oke ya. Menekan tombol penyimpanan data formulir berarti di sini memeriksa keabsahan data. Keabsahan data itu misalnya ada data-data mana yang harus harus diisi gitu ya. Ditentukan di sini. Jadi dia memeriksa keabsahan data. Kalau valid disimpan, kalau tidak valid berarti menampilkan pesan kesalahan. Misalnya ada data pesan kesalahannya misalnya begini. Data tanggal pendaftaran sama akhir pendaftaran kan ini harus divalidasi ya. Misalnya tanggal mulai itu harus kurang dari tanggal akhir. Bisa nggak pengguna itu memasukkan tanggal mulai itu lebih besar daripada tanggal akhir? Mungkin saja. Maka harus ada proses validasi ini ya, validasi data itu. Caranya bagaimana? Itu urusan UI UX designer itu nanti ya. Bagaimana agar data ini tidak salah sebelum dimasukkan ke dalam database. Kalau sudah benar semuanya ya, maka baru dia disimpan di database formulirnya. Di sini juga ada menampilkan pesan keberhasilan penyimpanan. Misalnya data Anda berhasil disimpan dan seterusnya. Nah, semuanya itu ditulis di dalam diagram aktivitas. Sampai dia selesai ya. Selesainya adalah karena di pengelolaan kegiatan maka dia bisa selesai. Di sini ada yang kurang ya. Di sini ada yang kurang yaitu pengelolaan itu ada penghapusan data, ada update data CRUD ya, ada pembaruan data gitu ya, dan seterusnya. Di situ harus ada semuanya detail, harus detail semuanya. Karena judulnya adalah pengelolaan. Pengelolaan itu meliputi penambah data, pembaruan data atau penghapusan data.
Oke ya. Nah itu di UTS kemarin masih banyak yang salah ya. Jadi harus diperbaiki ini sebelum nanti progres report sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Nah, di sini ada lagi misalnya pengelola cabang lomba. Nah, ini di sini satu activity lagi untuk pengelolaan cabang lomba. Membuka halaman daftar lomba karena fokusnya adalah di pengelolaan cabang lomba. Ini kan tadi sudah ada ya di sini. Sudah ada di sini melihat daftar kegiatan. Berarti dari daftar kegiatan ini nanti bisa lagi detailnya dia ke sini membuka halaman daftar lomba. Gitu. Hak akses dicek. Kenapa hak akses dicek? Ya, kembali lagi tadi ini yang bisa lihat siapa saja memeriksa login ini ya. Oh, ini admin bisa lihat, penanggung jawab lomba bisa lihat dan seterusnya. Maka di sini ada lagi aktor di sini ditulis dia bisa apa saja di dalam pengelolaan cabang lomba. Misalnya ini ya, penanggung jawab lomba, dia bisa pergi ke detail lomba, terus bisa melihat lomba, bisa menambahkan lomba. Ini admin juga bisa menambahkan lomba dan seterusnya. Tapi ini ya, oh ini bisa semua ini. Oke. Sesuai dengan use case diagram yang didesain ya. Oke, ini contohnya ya. Jadi intinya di dalam activity diagram itu data apa saja yang ditampilkan di situ, data apa saja yang dimasukkan di situ oleh pengguna itu ditulis semuanya di dalam aktivitas diagram activity ya. Fungsinya adalah nanti itu untuk panduan di dalam development. Oke. Ini ada lagi misalnya ini pengelolaan apa ini? Pendaftaran ya, pengelolaan nilai. Oke, ini semuanya dibuat ya dari use case diagram ini setiap case yang bisa dilakukan oleh user itu dibuat semuanya di dalam activity diagram. Use case dan activity diagram. Seperti itu ya. Nah, bagian lain yang penting itu juga adalah page navigasi page atau page navigation. Ya, page navigation. Jadi di sini nanti kelihatan ada berapa page yang harus kita buat. Contoh misalnya ini ya dari sistem ini. Ini mulainya mulai ini splash screen. Splash screen itu biasanya ketika membuka aplikasi kemudian muncul logo gitu ya, itu namanya splash screen. Dari splash screen dia langsung masuk ke login, dari login itu bisa ke register, bisa ke password, dari password ini bisa ke login lagi, bisa ke register, dari register bisa ke balik lagi ke login, bisa langsung ke forgot password. Ini penting sekali ya, penting sekali untuk dibuat karena akan digunakan oleh UI UX designer dan UI UX developer. Jadi kalau ini kacau, desain ini kacau, nanti akan banyak kebingungan ya si programmer itu. Karena programmer biasanya dia jangan biarkan programmer dan developer dia punya mindset sendiri tentang sistem itu. Harus berdasarkan desain yang sudah kita buat untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang nanti akan dihasilkan. Oke ya, dari login ini bisa masuk ke daftar kegiatan, dari daftar kegiatan itu bisa selesai, atau dia ke halaman-halaman lain, misalnya mengunggah gambar, pergi ke form tambah atau ubah kegiatan, kemudian dia masuk ke detail kegiatan ya. Detail kegiatannya ini pakai tab navigation, jadi bottom tab navigation ya. Kalau teman-teman lihat di aplikasi-aplikasi Android atau mobile ya, itu di bawah misalnya biasanya ada tab navigation. Nah, ini pakai tab navigation. Ada tab 1, tab 2, tab 3. Tab 1-nya adalah daftar lomba, tab 2-nya peringkat, tab ketiganya adalah peserta saya. Peserta saya itu untuk melihat daftar peserta oleh
si sekolah ya. Kemudian dari daftar lomba ini bisa masuk ke detail lomba. Dari detail lomba bisa form pendaftaran peserta, itu untuk sekolah juga ya. Kemudian bisa masuk ke form tambah daftar update lomba. Nah, dari daftar kegiatan ini bisa lihat form kegiatan pengunggahan gambar. Oke. Nah, ini kira-kira begini. Page navigation-nya ya. Nah, dari sini kemudian bisa dilihat, bisa dibuat sketsa. Misalnya ini login ya. Login sketsanya seperti apa? Caranya adalah melihat di activity diagram. Ya, login. Oh, login ini berarti ada di autentikasi. Berarti dilihat di sini. Login, ya. Kita lihat di sini login, di mana login menampilkan halaman login ini ya. Ini form. Mengisi password, mengisi email, menekan tombol login, menekan tombol register, menekan tombol lupa password. Berarti ini panduannya ini ya. Panduan untuk form-form apa saja yang harus ada di situ. Password, email, kita lihat di sini ya. Ini ada password, ada email. Kemudian ini logo sebenarnya juga harus melihat logo gitu misalnya ya di sini. Juga ditambahkan email, password. Ini ya pesan kesalahan di sini juga ada tadi. Oke. Ini ya, memberi akses, membuka halaman registrasi, menekan tombol login, memberi akses. Ini ya, menampilkan pesan kesalahan ini ya. Pesan kesalahan berarti dia masuknya di sini nih, pesan kesalahan. Kemudian apalagi di sini? Menampilkan halaman login. Ini membuat sesi login, itu nanti urusan di programmingnya ya. Programmingnya akses diterima. Udah selesai. Oke, page navigation-nya, login. Imbasnya atau hasilnya adalah sketsa ini. Nah, ini harus beres dulu ya. Jadi sketsa begini sesuai dengan desainnya itu harus beres dulu sebelum dilakukan pemrograman UI UX development. UI UX development itu menerjemahkan sketsa begini ke dalam coding atau pemrograman sehingga dia bisa running di perangkat komputer atau perangkat handphone. Ya. Nah, tahapannya begitu. Oke ya, tahapannya seperti itu. Login. Nanti teman-teman bisa pakai draw.io ya, ini apps diagram.net atau draw.io nanti. Nah, ini free, bisa bisa dipakai gratis dan cukup powerful untuk membuat desain-desain seperti itu. Oke, itu yang harus disiapkan ya sebelum kita masuk ke pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan ke-14. Nah, di sini sudah saya buatkan informasi penting ini ya. Informasi penting. Ini dilihat di sini. Ini adalah jadwal untuk progress report ya. Progress report. Jadi di sini ada keterangan angka-angka begini. Kemudian di sini ada waktu pelaksanaannya. Progress adalah setiap hari Kamis ya di jadwal mata kuliah RPL. Kemudian ini kodenya ada pekan ke berapa. Ini ya, misalnya 9 berarti dia pekan ke 9. Slot waktu ke berapa? Ini slot waktu ke-5 berarti dia pukul 10 sampai 10.30. Kemudian reviewernya 5 berarti akan direview oleh asisten 4 ya. Asisten 4-nya siapa nanti tidak tahu, nanti mungkin ganti-gantian kalau asisten. Nanti kalau yang nomor 1 berarti itu saya yang akan mereview. Misalnya ini ya 12.21 berarti jam kedua, jam 7.45 sampai 8.15, nanti yang review adalah saya. Nah, reviewnya itu nanti per kelompok boleh ya, misalnya ini 811 berarti pertemuan ke-8, sesi ke-1, reviewnya 1 dengan saya ini. Berarti dia mempresentasikan tentang desain user interface atau sketsa ya. Sketsa. Konsekuensinya sketsa itu kan ini ya, sketsa itu begini. Konsekuensinya adalah nanti
dia berhubungan dengan page yang mana di page navigation-nya ini. Kemudian page navigation ini berhubungan dengan activity diagram yang mana. Ya, misalnya harus menunjukkan ini juga activity diagramnya. Semuanya harus sinkron. Ya, semuanya harus sinkron. Oke, terus kalau misalnya ini ada di UI UX development, berarti dari sketsa ini harus sudah bisa di running ya di komputer, running di komputer. Nanti di pertemuan kemarin di Tech Web lanjut kita sudah mempelajari tentang Angular ya. Tentang Angular, maka kita akan lanjutkan pakai itu. Tapi framework yang akan kita pakai, framework user interface design yang akan kita pakai adalah ini aja, Ionic framework ya. Ini Ionic framework, ini untuk mobile. Jadi nanti UI development ya, di tahap development ini, UI UX development ini sudah masuk pakai ini. Dan UI komponen ya, UI komponennya di sini komplit semuanya ada di sini. Form gitu misalnya ya. Ini ada radio button. Ini ada radio button, macam-macam sebagainya. Ini basicnya Angular, ini ada beberapa ya, ada React, ada Angular, ada JavaScript, ada Vue. Yang kita pakai adalah Angular karena di semester kemarin kita sudah pakai Angular. Bahasanya sama, tinggal ini adalah framework untuk user interface mobile ya. User interface mobile. Jadi kita pakai ini nanti. Ini harus beres untuk tahap UI UX development. Nah, ini autentifikasi misalnya ya. Nah, contoh misalnya ini kosong ya. Ini kosong. Kosong berarti dia tidak ada jadwal untuk progress. Tapi dia ada jadwal progress di bagian authentication. Berarti dia harus mempresentasikan terakhir ya, sampai dengan authentication. Sampai dengan authentication berarti UI UX-nya sudah beres yang ini. UI UX-nya sudah beres. Nanti kelompok yang kosong-kosong begini boleh mengikuti review dari atau progress dari kelompok lain ya. Milih, terserah di sini milih. Ini milih. Nanti tautan untuk Google Meet-nya atau conference-nya nanti kita update ya, kita pasang di sini biar semuanya bisa join atau mengikuti progres dari temennya, agar yang kosong-kosong begini juga tahu apa yang harus dia lakukan terkait dengan misalnya tahapan yang harus selesai di tahap itu. Oke, itu dulu dari saya untuk mata kuliah RPL. Kemudian nanti untuk penilaiannya juga sama ya, tahapan-tahapan ini. Jadi kalau beres semuanya ya nilainya beres. Kalau ini tidak beres semuanya, nilainya juga tidak beres. Standar itu saya pakai juga untuk semester-semester sebelumnya. Jadi bisa ditanyakan di teman-teman kakak-kakak tingkat di angkatan 2017 tentang bagaimana mata kuliah RPL ini dilaksanakan. Karena ini nanti penting sekali untuk kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu di magang. Jadi kalau ini beres, magangnya insya Allah beres. Kalau ini kacau, nanti magangnya juga tidak akan sesuai dengan harapan. Oke, itu dulu. Oke, thank you. Dari saya cukup sekian, terima kasih.